Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Hadi. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang hubungan usaha dan energi ya, di kelas 10 tentang fisika. Nah, ada apa aja sih di hubungan usaha dan energi? Ya, ada hubungan apa mereka? Nah, kali ini kita akan bahas tentang itu. Mari kita langsung ke intinya saja, materi intinya. Yang pertama, kita akan bahas tentang hubungan usaha dan energi potensial. Ya. Bagaimana hubungan usaha dan energi potensial? Nah, dilihat di sini. Ya. Dilihat bahwa ketika ada benda ya bermassa M, ya, dia jatuh dari ketinggian H1, kemudian dia tiba di ketinggian H2. Ya. Gaya yang bekerja di benda ini adalah gaya berat ya. Kita tahu bahwa usaha itu adalah F kali delta S ya. F kali delta S. Nah, karena gaya yang berlaku di sistem adalah gaya berat, maka F-nya bisa kita ganti dengan W atau gaya berat tadi ya. Nah, maka kita ganti usaha sama dengan W dikalikan dengan delta S. Nah, kita tahu berat itu adalah M kali G kali delta S. Nah, dan delta S atau perpindahan dari sistem ini yaitu dari H1 menjadi H2. Maka delta S nya kita ganti, maka menjadi W sama dengan M kali G kali H2 dikalikan H2 dikurangi H1 seperti itu. Nah, maka kalau kita kalikan ya, W sama dengan MGH2 dikurangi MGH1. Nah, kita tahu MGH itu adalah energi potensial di titik ini H2, maka EP2 dikurangi EP1. Nah, karena nilai EP2 lebih kecil dibanding dengan EP1, maka hasilnya pasti negatif. Maka kita bisa tuliskan W sama dengan negatif delta EP seperti itu ya. Itu usaha yang dilakukan oleh gaya berat seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah hubungan usaha dan energi kinetik ya. Nah, kalau semisal ada suatu benda ya, pertama kali dia diam ya, pertama kalinya dia diam, artinya kalau diam berarti dia kecepatannya 0 ya. Kemudian dia diberikan gaya, kemudian dia bergerak dan memiliki V ya, dia memiliki V. Nah, kemudian dia bergerak ya, Nah, kita ingat kembali bahwa 3 LBB VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Kita pindahkan VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS ya, sehingga kita dapatkan A-nya itu adalah VT kuadrat min V0 kuadrat per 2S ya. Nah, kita juga ingat kembali bahwa hukum 2 Newton itu adalah ya, F sama dengan M kali A. Nah, A dari persamaan 1 ini kita masukkan ke persamaan 2, maka F sama dengan M dikalikan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2S seperti itu. Nah, dari rumus usaha W sama dengan F kali S, F-nya kita ganti. Ini ya. Kemudian kita masukkan ya, sehingga nanti didapatkan bahwa W sama dengan setengah MVT kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat ya. Setengah MV kuadrat itu adalah energi kinetik. VT itu adalah kecepatan terakhir, berarti sini kita kita namakan EK2 dikurangi V0 tadi ya, maka kita namakan EK1. Maka W sama dengan, bisa kita ganti dengan N delta EK seperti itu. Itu adalah hubungan usaha dan energi kinetik seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu? Nah, energi mekanik kita tahu kemarin bahwa energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik ya. Hukum kekekalan energi ini mengatakan bahwa jika pada suatu
sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, ya, maka energi mekanik sistem pada posisi apapun akan tetap. Artinya energi mekanik sistem pada posisi awal sama dengan energi mekanik pada posisi akhir, ya, seperti itu. Itu adalah bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik, ya. Nah, kita tahu, coba dilihat di sini, ya. Ini adalah posisi A, ya, H1. Ini adalah posisi B. Nah, posisi A dan B itu nilai atau besarnya energi mekanik itu sama, ya, maka kita bisa dapat tuliskan EMA sama dengan EMB, ya, energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, ya. Energi mekanik terdiri dari energi potensial A ditambah energi kinetik A, ya. Energi mekanik B terdiri dari energi potensial B ditambah energi kinetik B. Nah, seperti ini, ya. Jadi persamaannya menjadi seperti ini nanti. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soal: jika ada sebuah benda bermasa 4 kg mula-mula bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon, ya. Jika benda bergerak selama 5 sekon, tentukan usaha yang diubah menjadi energi kinetik, ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, diketahui tadi masanya adalah 4 kg, ya. A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. T-nya itu 5 sekon. Yang ditanya adalah usaha, ya. Nah, maka tanya tadi apa sih? Tentukan usaha yang diubah, ya, diubah menjadi energi kinetik tadi. Maka kita cari dulu, ya, kita cari dulu apa ini? Kita cari dulu kecepatan benda setelah 5 sekon tadi, ya. Bahwa VT, ya, dengan apa? Dengan GLBB pastinya, ya. VT sama dengan V0 plus AT, ya. VT sama dengan tadi V0-nya tidak diketahui maka 0, ya. A-nya 4, T-nya 5 sekon. Ketemu VT-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, kita tahu tadi usaha dari apa? Kita cari dengan usaha yang dihubungkan dengan energi kinetik. Nah, usaha yang dirubah maka W sama dengan delta EK, seperti itu, ya. Delta EK setengah MV, ya, setengah MV T kuadrat dikurangi V0 kuadrat, maka ketemu setengah kalikan M-nya 4, PT-nya tadi 20 kuadrat dikurangi 0 kuadrat, ketemu 2 dikalikan dengan 400, maka ketemu 800 Joule, seperti itu, ya. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika suatu benda beratnya 40 Newton diangkut dari permukaan tanah, jika setelah mencapai ketinggian 10 meter benda tersebut dilepaskan kembali, tentukan energi kinetik benda saat ketinggiannya 5 meter di atas permukaan tanah. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat. Nah, kita tahu tadi bendanya memiliki berat 40 Newton, kemudian H1-nya 10 meter, kemudian dilepaskan sampai yang ditanyakan di H2 5 meter, dan V0-nya 0. Kenapa 0? Karena ketika dijatuhkan dia kan tidak memiliki kecepatan, ya. Artinya V0-nya 0. Maka dengan hukum kekekalan energi mekanik kita bisa dapatkan EK2 nanti. Nah, EM1 sama dengan EM2, ya. EM1 itu ketika ketinggiannya 10, EM2 itu ketika ketinggiannya 5, ya. EM1 itu adalah terdiri dari EP1 ditambah EK1. EM2 terdiri dari EP2 sama EK2. Nah, karena tadi di ketinggian H1 itu V0-nya 0, maka di EK1 itu 0, ya. Di EP1 MGH1, ya, atau W dikalikan H1 gaya berat dikalikan H1. Kemudian untuk EM2 tadi EP sama MGH2 diganti WH2 plus EK2. Nggak usah kita ubah ke setengah MV karena yang dicari adalah EK2. Maka WH1 berarti 40 dikalikan 10 sama dengan 40 dikalikan 5, ya, sesuai dengan ketinggian tadi H1 sama H2.
plus EK2. Maka kita dapatkan ini 400 sama dengan 200. Kita pindahkan 200, maka EK sama dengan 400 dikurangi 200, maka ketemu EK2 nya adalah 200 Joule, seperti itu. Nah, itu pelajaran tentang hubungan antara usaha dan energi ya, baik tadi energi potensial maupun energi kinetik, seperti itu. Nah, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, bisa kalian like, komen ya, subscribe. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.